timbullah salah satu yang dikatakan syirik, yaitu mengadakan dan bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada zikir yang kita baca. Karena apa? Asbab zikir tersebut kita berharap itulah sumber keberkahan, padahal keberkahan itu yang memberikan adalah yang memiliki zikir tersebut. Contoh, kita sholat tasbih, kita zikir aurat, kita baca yasin, kita baca asmaul husna. Kita berharap dengan sholat tasbih ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemanfaatan keampuhan ilmu putra setia. Kita berharap dengan membaca aurat, kita berharap itu mendatangkan keampuhan dan kemanfaatan ilmu putra setia. Padahal guru besar sendiri pernah menyampaikan, murid zikir aurat tidak menjamin keampuhan ilmu putra setia. Kenapa demikian? Karena apa? Maksud guru adalah kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita berzikir kepada Allah, itu fungsinya untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati, baik itu hasad, hasud, iri, dengki, takabur, dan juga hal-hal lain yang dapat menimbulkan maksiat hati. Karena apa? Ilmu itu adalah cahaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cahaya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan masuk kepada hati yang bermaksiat. Maka maksud guru mengajarkan kita baca zikir sumsum, bacalah itu zikir aurat putra setia, baca sholawat dan segala macamnya. Yang pertama agar kita dilatih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati hingga maksiat hati. Dan maksiat hati yang paling parah adalah mengadakan selain Allah dalam hati kita, bergantung berharap kepada selain Allah, termasuk bergantung kepada zikir-zikir dan amalan-amalan tertentu. Padahal hakikatnya zikir tersebut dan amalan tersebut, keberkahan yang Allah berikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada zikir tersebut. Maka putra setia, kalau kata guru, dulu guru pernah bilang, di putra setia tauhid ditelanjangin. Maksudnya apa? Bergantung 100%, gak boleh kurang sedikit pun, hanya kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai berkurang 0,0 sekian persen. Wajib 100% kita hakul yakin. Jadi bukan ainul yakin lagi, udah hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku, sahabatku semuanya, ingatlah, kita ini hidup bukan memilih, hidup bukan pilihan. Kalau hidup itu pilihan, saya yakin panjenengan semua kepengennya hidupnya enak, bener gak? Bener. Kalau hidup pilihan, pasti panjenengan semua maunya milih hidup yang punya duit sehari 15 juta, bener gak? Karena apa? Hidup pilihan. Tetapi hidup bukan pilihan. Hidup itu adalah menjalani ketetapan dan ketentuan yang telah Allah takdirkan. Jadi Allah sudah menakdirkan kita, lahirnya kapan, menikah kapan, matinya kapan. Makanya anjuran daripada alim ulama dan guru-guru kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ditetapkan dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, hingga nanti kita bisa berada dalam kebaikan, dan nanti wafat pun kita dalam kebaikan. Jadi intinya adalah harus dipahami nih. Jadi jangan sampai kita beranggapan hidup itu adalah pilihan, jangan. Karena apa? Kalau kata guru,
namanya putra setia, namanya muridnya guru besar itu cuma satu, menjalankan apa yang sudah Allah gariskan, menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi udah pasrah nih. Kita udah menghilangkan keakuan dalam diri kita. Kita hilangkan dalam diri kita ini namanya apa? Mengatur Tuhan. Paham gak kira-kira? Mengatur Tuhan, mengatur keadaan. Gak bisa begitu. Jadi kita udah berpasrah kepada Allah sambil kita berdoa, berusaha untuk apa? Untuk senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan dengan doa kita, ikhtiar kita, seandainya kita ini adalah orang yang Allah tetapkan dalam keadaan yang buruk, mudah-mudahan Allah angkat menuju dalam kebaikan. Karena apa? Tujuan putra setia cuma satu, yaitu apa? Minaz zulumati ilal nur. Jadi maknanya ini adalah supaya nih kita ini yang tadinya nggak baik jadi baik, yang udah baik biar jadi lebih baik lagi. Jadi yang hari ini masih punya niat di putra setia pengen sakti, hilangkan. Karena apa? Ini bukan tempatnya. Yang hari ini punya niat di putra setia kepengen jadi orang yang bisa pengobatan atau ngobatin orang lain, hilangkan niat itu, perbaiki. Karena apa? Kalau cuma pengen ngobatin orang lain, jadi dokter aja, jadi tabib aja, bener. Tetapi niat kita adalah memperbaiki diri kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran nanti kalau udah sampai kita kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang lain ngikut. Maksudnya bagaimana? Di putra setia ini ada yang namanya silatnya, benar. Ada yang namanya pencak silat. Kita nggak belajar silat, cuma menjalankan yang namanya zikir aurat. Kita menjalankan thariqah guru berupa apa? Sholat tasbih dan lain sebagainya. Lalu sampai kita dalam memahami atau menjalankan, mendawamkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka itu silat ketika dibutuhkan akan keluar dengan sendirinya. Nanti sampai kita namanya mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu laduni. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau kita nggak latihan silat. Karena apa? Nanti kalau udah sampai di sana, itu akan berlaku yang tamusullah yang surkum. Itu berlaku. Saya cerita sedikit. Saya punya murid jarang datang latihan, jarang datang taklim. Tetapi beliau ini samina wa ta'na. Beliau jarang datang latihan atau taklim itu karena apa? Kesibukannya. Itu ketika pulang haul acara guru besar 2021 atau 2020 saya lupa. Pulang acara haul ini murid saya dibegal. Secara beliau ini silatnya nggak pintar. Karena apa? Tidak pun jarang latihan. Jurus nggak hafal. Tetapi karena beliau samin awatomat, dia menjalankan sholat tasbih, dia zikir aurat, dia pokoknya berusaha memperbaiki dirinya dan niatnya itu ketika dibegal, digebuk dari belakang, dia nyungsep, itu di apa namanya, bacokin, di cacat-cacat itu, beliau itu silatnya keluar. Padahal kalau kita sholatnya nggak bisa. Jadi itu yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kalau sudah sampai dia kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalau Allah sudah ridho, apapun jadi akan terjadi. Jadi di sini di Basmol kan nggak ada silatnya. Dulu pernah ya? Pernah nggak dulu? Pernah. Tapi nggak ada sekarang, cuma sekedar sholat tasbih, zikir aurat, Yasin,
nggak apa-apa, dawamkan. Jadi istiqomah itu bukan hanya sekedar datang setiap malam Sabtu, bukan. Di luar malam Sabtu itu pun kita wajib istiqomah menjaga apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Ini kan kadang-kadang aurat baca malam Sabtu doang, malam lain kita nggak baca, bener nggak? Bener nggak kira-kira? Saya nanya nih. Bener, jujur aja. Ya. Sholat tasbih, kadang malam Sabtu doang kita sholat tasbih, malam lain sholat gak kira-kira? Kadang-kadang. Bener. Ya. Jadi sholat tasbih, zikir aurat itu memang guru pernah bilang, zikir aurat tidak menjamin kampuan ilmu putra. Ya, tapi di sisi lain guru pernah bilang begini lagi sama kami, murid, zikir aurat dibaca ba'da maktubah. Kemarin guru bilang zikir aurat gak menjamin kampuan ilmu putra setia. Sekarang guru bilang zikir aurat dibaca ba'da maktubah, yaitu waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Sehari berapa? 5 waktu. Berarti guru nyuruh kita baca zikir aurat sehari itu 5 kali. Cuma di situ saya lagi tuh masih berpikir, masih belum mudeng, guru bagaimana sih? Kemarin bilang katanya baca aurat itu nggak menjamin kampuan ilmu putra setia, tapi di sisi lain guru mengharuskan kita baca zikir aurat sehari 5 kali, minimal banget habis subuh sama habis maghrib. Dawamkan. Di situ lalu muncul ataupun kita bertanya kepada para guru yang lain, apa kata guru-guru kita yang lain? Yang benar itu adalah baca auratmu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada teteng aling-aling yang lainnya. Enggak ada kepengen sakti, enggak ada kepengen biar bisa nerawang orang, enggak ada kepengen biar bisa terbang, enggak ada kepengen biar bisa pengobatan, enggak ada kepengen biar jadi guru muda atau pelatih, enggak ada. Tetapi baca aja hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.